warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun topik yang akan kami bahas adalah mengenai evaluasi kinerja portofolio. Perkenalkan, saya Ika Widintari. Di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu Sifah Mewulandari, Wahyuni Anggraini, dan Siti Ayu Lestari. Penyampaian materi yang pertama saya persilahkan untuk Sifah Mewulandari. Topik pembahasan yaitu kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio, mengukur tingkat return portofolio, risk adjusted performance index SAR, lalu ada indeks Trainor, indeks Jensen. Kerangka pikir untuk evaluasi kinerja portofolio. Adapun evaluasi kinerja portofolio akan terkait dua isu utama. Lalu mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Lalu mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat risiko yang harus ditanggung. Lalu faktor yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi kinerja portofolio. Lalu ada tingkat risiko dan periode waktu. Mengukur tingkat return portofolio. Bagaimana cara mengukur tingkat return portofolio? Metode sederhana yang biasanya dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima dalam kurung dividen capital gain, dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Lalu ada walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan karena hanya sesuai untuk portofolio yang statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Persamaan DWR dan DWR. Lalu kedua metode tersebut sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan metode perhitungan yang valid. Lalu ada perbedaan TWR dan DWR. DWR lebih sesuai digunakan oleh para investor return yang akan diterima investor. TWR lebih cocok untuk digunakan oleh manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan berapa besarkan return yang ditawarkan portofolio. Materi selanjutnya yang disampaikan oleh Putri Ayu Lestari. Mengukur tingkat return portofolio. 1. TWR, time wide rate of return. Yang kedua, besarnya TWR ini tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Yang ketiga, DWR, dollar wide rate of return. Yang keempat, merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Selanjutnya, risk adjust performance. 1. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor yang lain seperti tingkat risiko portofolio tersebut. Yang kedua, ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor risiko. Yang ketiga, indeks SAR. Yang keempat, indeks Trainor. Yang kelima, indeks Jensen. Lalu, indeks Trainor sering disebut reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis. Lalu persamaan dalam hal ini, indeks Trainor portofolio rata-rata return
portofolio P selama periode pengamatan. Rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan. Beta portofolio P. Selanjutnya akan disampaikan oleh Wahyuni Anggraini. Indeks Sharpe dan indeks Trainor. Yang pertama, indeks Sharpe dan indeks Trainor akan memberikan informasi peringkat kinerja portofolio yang berbeda. Yang kedua, pilihan indeks mana yang akan dipakai tergantung dari persepsi investor terhadap tingkat diversifikasi dari portofolio tersebut. Yang ketiga, dalam indeks Sharpe, risiko yang dianggap relevan adalah risiko total, yaitu penjumlahan risiko sistematis dan risiko yang tidak sistematis. Sedangkan pada indeks Trainor hanya menggunakan risiko sistematis beta saja. Lalu jika suatu portofolio dianggap telah terdiversifikasi dengan baik, berarti return portofolio tersebut hampir semuanya dipengaruhi oleh return pasar. Untuk portofolio tersebut tentu saja lebih tepat jika kita menggunakan indeks Trainor. Lalu, jika return suatu portofolio hanya sebagian kecil saja yang dipengaruhi return pasar, tentu saja lebih tepat jika digunakan indeks Sharpe sebagai alat ukur untuk mengevaluasi kerja portofolio tersebut. Indeks Jensen. Yang pertama, indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Persamaan dalam hal ini indeks Jensen portofolio, rata-rata return portofolio selama periode pengamatan, rata-rata tingkat return bebas risiko selama periode pengamatan, beta portofolio P. Lalu indeks Jensen secara mudahnya dapat diinterpretasikan sebagai pengukur berapa banyak portofolio mengalahkan pasar. Selanjutnya, indeks yang bernilai positif berarti portofolio memberikan return lebih besar dari return harapannya, sehingga merupakan hal yang bagus karena portofolio merupakan return yang relatif tinggi untuk tingkat risiko sistematisnya. Catatan evaluasi kinerja portofolio. Yang pertama, ketiga ukuran kinerja portofolio tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Lalu, ketiga ukuran tersebut menggunakan dasar CAMPM yang merupakan model keseimbangan untuk menggunakan asumsi-asumsi yang sangat sulit dapat kita temukan dalam kondisi nyata, sehingga penggunaan model CAPM bisa menyebabkan adanya bias dalam pengukuran kinerja portofolio tersebut. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.